Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Irma Milati, mahasiswa RPL PAI Unisula Semarang, mau menyampaikan sebagai tugas filsafat pendidikan Islam, yakni mengenai ilmu pengetahuan sesuai apa yang sudah saya resum dari tugasnya Bapak dosen. Yang pada pagi hari ini akan saya sampaikan yaitu mengenai ilmu pengetahuan. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia menjadi makhluk yang sempurna, yakni dengan bentuk fisik, jasmani dan rohani, serta diberikan akal dan juga pikiran. Untuk apa akal pikiran itu? Untuk mampu berpikir, memahami apa yang sejatinya menjadi tugas kita sebagai makhluk-makhluknya Allah. Ya, yang mana sudah barang pasti kita sebagai manusia makhluknya Allah ditugaskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Akan tetapi tidak cuma tugas beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, itu cuman beribadah tok, dan juga tugas kita untuk selalu meningkatkan pola pikir kita, kekuatan IQ kita, sampai mana kita mampu dan mau bertahan untuk menggali ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah turunkan ke muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu-ilmunya di muka bumi ini yang tidak terbatas jumlahnya. Tertulis dalam Al-Qur'anul Karim juga pada surat Al-Kahfi, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Ya. Jadi kita sebagai manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah diberikan akal dan pikiran ya untuk mampu kita fungsikan, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Apa tugas kita? Yaitu untuk setiap saat, setiap hari, setiap bertambah minggunya, bertambah bulannya, mari kita tingkatkan keilmuan kita sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita ingin menggapai dunia, maka gapailah dengan ilmu. Kalau kita ingin menggapai akhirat, maka gapailah dengan ilmu. Kalau kita ingin menggapai dua-duanya, maka gapailah juga dengan ilmu. Seperti yang sudah Rasulullah Muhammad SAW sabdakan dalam hadisnya. Ya. Dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan dalam sebuah buku Filsafat Pendidikan Islam karangan Bapak Profesor Dr. Haji Umar Ragustam, Magister Agama, yang mana pada bab itu mengenai tentang ilmu pendidikan. Bahwasanya ilmu pendidikan kalau melihat dari sumber pengambilannya maka dibagi menjadi 4. Yang pertama, ilmu pendidikan pengetahuan dengan cara wahyu. Yang mana pengetahuan wahyu ini khusus Allah berikan kepada utusan-utusannya, kepada Rasul-Rasul Allah, yakni seperti halnya Nabiullah Muhammad SAW yang telah diberikan wahyu oleh Allah berupa Al-Quranul Karim yang dilewatkan oleh malaikat Jibril, yang mana dalam Al-Quran itu Allah sudah tuliskan berbagai macam keilmuan, Allah sudah tuliskan berbagai macam aturan dalam kehidupan, sudah Allah tuliskan apa itu yang namanya ancaman, apa yang itu pahala, ya, apa yang namanya kewajiban dan larangan, semua tertulis dalam Al-Quranul Karim. Begitu besar dan begitu banyak luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengetahuan akal rasional, yaitu yang mana ilmu pengetahuan ini perlu kita angan-angan, perlu kita pikirkan, tidak langsung kita menerima begitu saja, akan tetapi harus kita pikirkan terlebih dahulu dengan akal pikiran kita. Mampu nggak akal pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmunya Allah, baik yang dilantarkan dari para guru kita, baik yang dilantarkan mungkin dari tambahnya keyakinan kita dalam beribadah. Yang ketiga, ilmu pengetahuan indera empiris,
ya, yaitu ilmu pengetahuan yang cukup kita ketahui dengan cara mungkin kita melihatnya. Oh, kita melihat suatu hal, ya kita mendapatkan ilmu dari itu. Mungkin contoh juga ketika kita tangan kita, organ dari tangan kita itu kita fungsikan. Ya, kita fungsikan. Contoh, ya, kita makan dengan tangan kanan, ya. Tanpa mungkin kita ketahui apa fungsinya dan di mana letak referensinya, tugas-tugas dari organ tangan kanan kita, maka kita sudah tahu, yaitu pengetahuan indera empiris. Yang keempat, pengetahuan secara otoritas, ya, secara otoritas di dalam buku filsafat pendidikan Islam ini juga tadi disebutkan pula, yaitu pengetahuan secara otoritas yang mana pengetahuan yang diterima dari punya otoritas. Pengetahuan itu benar bukan karena telah menceknya dari luar diri kita, melainkan telah dijamin oleh suatu sumber yang berwibawa dan sumber yang berwenang dan punya hak. Ya. Itu kalau kita melihat dari ilmu pengetahuan dari sumber pengambilannya. Ya. Fungsi hakikat kodratnya manusia diciptakan oleh Allah dengan kekuatan akal pikirannya, ya, maka dalam buku panduan filsafat pendidikan Islam karya Bapak Abdul Khabir MAG, ya, ini keluaran tahun 2007, cetakan pertama bulan November 2007. Di situ pada halaman ke-84, ya, dituliskan juga, ya, berbagai pandangan tentang proses kependidikan, yang mana objek yang paling utama yaitu manusia. Karena apa? Potensi manusia begitu kuat untuk menerima ilmu-ilmunya Allah. Kekuatan akal manusia begitu kuat untuk menerima ilmu-ilmunya yang sudah Allah turunkan ke muka bumi ini. Tertulis juga di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya manusia itu telah mensinyalir dengan dua kata kunci yang dapat dijadikan untuk memahami secara komprehensif dan lain sebagainya. Ya. Karena apa? Karena Allah sudah memberikan kekuatan pada daya ingat kita, akal dan pikiran kita. Dan juga akal pikiran kita juga sudah diberikan oleh Allah sejak kita belum lahir. Di dalam kandungan kita sudah menerima ilmu-ilmunya Allah. Ya. Di dalam kandungan kita sudah mengetahui berbagai macam ilmu yang mana dengan perantara seorang ibu. Contohnya kalau orang hamil mau makan pasti dianjurkan untuk baca bismillah. Supaya apa? Supaya ketika orang hamil itu makan, anaknya pun juga merasakan apa yang dimakan oleh ibu itu. Ya, maka secara fitrah, sejak ada lahir manusia sudah diberikan kekuatan akal pikiran. Untuk apa? Untuk mampu dan bisa menerima ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ilmu-ilmu itu untuk bekal kita kehidupan di dunia sampai besok kehidupan di akhirat. Sekian saja apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang maksimal dan masih banyak kesalahan. Ya, mudah-mudahan sedikit-sedikit ada kemanfaatannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.